Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatannya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan trading sesuai dengan requestnya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di video sebelumnya, di sini saya kemarin pernah notice bahwa next video kita akan bahas trading. Kira-kira kalian setuju atau tidak ya? Dan kalau misalkan kita lihat di sini komentar dari sekitar 400 komentar kalau nggak salah, itu 90% itu setuju untuk kita bahas trading untuk konten selanjutnya. Teman-teman, ini bisa teman-teman perhatikan sendiri. Sini saya akan berikan tutorial trading tentunya menggunakan OKX. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan trading, di sini kita akan memahami dulu apa aja sih fitur-fitur yang ada di OKX ini. Kalau misalkan di bagian depan teman-teman, di sini ada bagian favorit, ada bagian top, ada bagian hot, ada genres, ada new ya. Nah, jadi ini maksudnya bahwa favorit ini adalah aset-aset yang kita tandai teman-teman. Misalkan di sini saya tandai ada dogs, ada hamster, ada ton ya, ton USDT, verb atau virtual, ada ton biasa. Terus kemudian kalau di bagian top ini untuk kita melihat bahwa yang paling favorit dalam semua aset itu apa aja ya. Ada top 1 itu ada BTC, ada TH, OKB, SOL, TON, DOX dan sebagainya. Nah, terus kemudian di sini adalah hot, ini sama teman-teman, ini adalah koin-koin yang lagi banyak diperbincangkan. Terus kemudian ada genres, koin-koin yang lagi apa ya, mungkin lagi off teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau trading, kita mau lihat nih apalagi yang lagi banyak hijau. Nah, itu bisa kita lihat di bagian genre. Terus kemudian adalah new, ini adalah token-token atau koin yang baru listing ya teman-teman. Di sini ada PUSD, Eigen yang kita tahu juga kemarin baru listing, terus udah Vendel, Hamster, Katie dan sebagainya. Itu adalah tampilan di depan ya. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian ini teman-teman, ini adalah event-event terbaru di OKX ya, teman-teman bisa ikuti gitu ya. Jadi kalau kita misal mau lihat secara keseluruhan bahwa fitur-fitur OKX itu apa saja, teman-teman tinggal ini di pojok kiri atas ini nanti akan keluar semua teman-teman. Yang misalkan di sini ada bagian short ya, bagian shortcut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal trading dan pengen praktek langsung, di sini sudah sediakan demo ya. Jadi ini teman-teman bisa trading tapi bukan dengan uang sungguhan. Jadi dari broker atau dari asing itu nanti menyediakan dana, tapi itu bukan dana sungguhan, itu cuma dana virtual gitu ya. Terus kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini ada menu deposit dan withdraw. Terus kemudian yang fitur utama menurutku sebenarnya ada dua ini teman-teman ya, yaitu terkait dengan trade dan grow. Nah, dalam trade teman-teman di sini ada kita bisa compare. Misalkan teman-teman punya koin Hamster Combat, pengen di-compare jadi USDT, ini bisa teman-teman pilih di bagian compare. Terus kemudian spot, ini adalah kita seperti beli barang. Ketika teman-teman punya dolar, pengen beli ton misalkan, atau pengen beli apa, atau pengen beli Bitcoin, itu bisa di bagian spot. Terus kemudian feature atau virtual, ini adalah fitur trading. Jadi sebenarnya spot ini juga trading, terus kemudian feature ini juga trading. Tapi nanti bedanya kita akan bahas nanti ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini option, terus kemudian pre-market dan sebagainya. Bahkan di sini ada juga copy trading, terus kemudian demo trading. Nah, kalau misal kita bahas di bagian grow ini teman-teman, ini loan ini seperti kita meminjamkan ke orang dan nanti kita akan dapat persenan. Terus kemudian jumpstart, ada earn dan sebagainya. Jadi saya bahas yang poin-poin penting aja. Misalkan kayak loan ini teman-teman, nah ini borrow ya, pinjamkan sekarang. Misalkan teman-teman mau pinjamkan sekian USDT, nanti sesuai dengan perjanjian teman-teman akan dapatkan sekian persen dari pinjaman itu, atau istilahnya bunga lah ya. Terus kemudian kalau di bagian earn ini teman-teman staking ya. Nanti misalkan teman-teman mau staking dolar, nanti teman-teman bisa dapat 30%, ada yang 10%, ada yang 5% dan sebagainya. Di sini ya aset-aset yang bisa di stakingkan. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian discover teman-teman, ini kita harus bahas dulu fitur-fiturnya ya, biar teman-teman paham gitu. Jadi kalau misal kita langsung bahas terkait dengan trading, nanti teman-teman bingung. Nah, kemudian di sini kalau kita bahas market, ini tentunya berarti keseluruhan market kripto teman-teman di bagian market. Nah, di bagian market itu dibagi, ada yang spot ya, ada spot, ada future, ada option. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Jadi kalau bagian spot ini sama halnya misalkan teman-teman pengen beli Bitcoin, jadi teman-teman punya dolar. Jadi intinya di sini adalah mata uang utamanya itu adalah dolar. Teman-teman bisa perhatikan BTC USDT, ETH USDT, OKX, OKB, SOL, TON semuanya menggunakan USDT. Jadi kalau teman-teman misalkan beli aset entah itu Bitcoin, ETH dan sebagainya,
terus kemudian teman-teman beli nih gitu ya, dengan misalkan beli setengah Bitcoin, terus kemudian Bitcoin naik, teman-teman itu profit atau untung. Tapi kalau misalkan Bitcoinnya turun, teman-teman rugi, itu maksudnya ya. Nah, terus kemudian kalau di bagian future, teman-teman nih future ini atau perpetual ya, jadi ini teman-teman sama, aset utamanya adalah dolar. Tapi bedanya kalau di bagian future ini, teman-teman ketika ingin membeli Bitcoin atau Ethereum atau Solana, itu teman-teman nggak perlu beli langsung. Dalam arti begini, ketika teman-teman ingin beli BTC, yang kita beli itu adalah kontraknya. Oke, jadi makanya teman-teman nanti asetnya tetap dalam bentuk dolar. Misalkan di sini pilihannya hanya buy dan sell. Kalau kita klik kayak gini teman-teman ya, jadi kita nggak mesti atau nggak harus membeli. Teman-teman bisa misalkan prediksi bahwa Bitcoin ini akan turun, teman-teman tinggal klik sell, maka teman-teman akan profit kalau misalkan dia beneran turun. Tapi kalau misalkan dia naik, sementara yang teman-teman pilih adalah sell, maka teman-teman loss. Jadi keterbalikannya ya. Nah, kalau misalkan kita prediksi bahwa Bitcoin ini akan kuat naik ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan buy, tapi tetap aset utama kita adalah dolar. Dan bedanya juga di perpetual ini teman-teman, kita bisa mengkalikan dana kita ya. Itu namanya adalah leverage. Misalkan kalau kita klik kayak gini di bagian trade. Oke, nah di sini ada namanya leverage ya teman-teman ya, ini. Nah ini leverage-nya. Ada yang kali 3 teman-teman ya. Ini adalah buy-nya, ini adalah sell-nya gitu ya. Ada yang kali 5, ada kali 10, ada kali 20, ada kali 50 dan sebagainya ya. Nah terkait dengan leverage teman-teman, sebenarnya penjelasannya itu cukup rumit, tapi saya akan coba sederhanakan biar teman-teman ngerti ya. Misalkan di sini teman-teman itu beli aset harganya kita anggap 10.000 ya, entah ini aset ton atau Bitcoin atau apapun lah, kita anggap aja harganya Rp10.000. Nah, anggaplah teman-teman di sini melakukan open posisi buy ya, dan kebetulan harga Rp10 ini naik misalkan ke 11.000. Berarti teman-teman profit itu 1.000 ya, 1.000. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan leverage ya, leverage misalkan kali 5, maka keuntungan 1.000 tadi kali 5, berarti otomatis teman-teman profitnya 5.000. Nah bedanya kalau misalkan di spot, teman-teman misalkan beli di harga 10.000 naik ke 11.000, teman-teman cuma untung 1.000. Kalau misalkan di bagian perpetual, teman-teman misalkan beli di harga tadi 10.000 dan naik ke 11.000, teman-teman untung 1.000. Tapi karena teman-teman di sini pakai leverage kali 5, teman-teman untungnya 5.000. Nah itu bedanya teman-teman ya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman di sini melakukan sell di harga Rp10.000 ya, dan teman-teman misalkan melakukan open posisi sell, tapi marketnya malah naik ke harga 11.000 teman-teman ya. Maka di sini yang tadi harga 10.000 naik ke 11.000, maka teman-teman loss. Di sini disebut loss, berarti sekitar 5.000. Nah jadi resiko dengan profitnya itu sama, makanya orang banyak sebut high risk high return ya. Terus kemudian terkait dengan di future ini teman-teman, ada istilahnya stop loss. Oke, stop loss dan take profit. Nah semisalkan tadi teman-teman beli aset itu di harga 10.000, terus kemudian teman-teman ingin tinggal nih, kan nggak mungkin kita pantau terus ya. Terus kemudian kita open posisi buy. Oke, kita open posisi di harga 10.000 ini. Nah saya ingin batasi kekalahan saya misalkan atau loss saya misalkan di harga 9.000. Oke, anggaplah kita open posisi buy ya. Nah di sini kita pasang stop loss namanya. Jadi kalau misalkan kita klik open posisi buy ternyata dia turun, dan nanti kalau sudah mendekati harga 9.000 ini, maka otomatis open posisi kita itu akan terlikuidasi atau akan tertutup secara otomatis. Kita langsung praktek saja teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan contohkan, saya akan trading misalkan di ton ya. Ton, cari yang perfektualnya ton. Oke, kita akan klik. Nah, di sini ton teman-teman, saya akan open posisi buy ya, karena di sini sudah terbentuk support, di sini juga sudah terbentuk support karena sudah ada hammer di sini terbentuk ya. Misalkan di sini saya akan open posisi buy, kita klik di bagian trade ini. Oke.
Di sini saya menggunakan udah kali 3 aja standar. Nah, di sini ada limit order, ada market order dan sebagainya. Tapi saya langsung market order aja biar langsung tereksekusi. Terus kemudian di sini saya langsung open posisi long karena saya akan buy ya. Open posisi long. Oke, maka di sini open posisi sudah tereksekusi teman-teman ya. Nah, maka open posisi saya ada di garis hijau ini teman-teman. Jadi sudah tereksekusi ya. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman, di sini saya sudah tandai ya di bagian tone USDT yang perfectual. Nah, ini teman-teman saya sudah open posisi. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita membuat stop loss? Misalkan saya pengen stop lossnya itu loss $50 misalkan ya. Jadi kita klik yang ini teman-teman, saldo ini, terus kita klik di bagian stop loss ya. Kalau misalkan saya mau loss hanya 2% teman-teman, berarti loss saya itu $52. Kalau misalkan 4% berarti $100. Nah, oke teman-teman, pada video ini saya akan pasang itu stop loss 4% aja dari total saldo yang saya pakai ya. Tinggal kita klik konfirmasi. Udah teman-teman, maka stop loss kita sudah terpasang di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen langsung pasang take profit, misalkan saya pasang take profit di area ini ya, berarti gitar di harga 5.900. Ya udah, tinggal teman-teman klik yang open ini, terus klik TP. Nah, di TP nya ini teman-teman pasang 5.900, misalkan kayak gini 5,9. Oke, terus kemudian kita klik konfirmasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa loss dan profit saya itu bisa dikatakan kali 2 ya. Kalau misalkan saya loss itu $100, tapi kalau misalkan saya profit itu profitnya itu $241. Jadi anggaplah misalkan kalau kita loss ya udah, kita loss cuma 1 kali ya, 1 kali lipat. Tapi kalau misalkan kita profit berarti kita profit itu 2 kali lipatnya dari loss kita. Oke, saya kira segitu teman-teman. Takutnya video ini nanti terlalu panjang, jadi mungkin next video kita akan bahas secara pelan-pelan biar teman-teman paham ya. Karena teman-teman juga butuh bagaimana sih memahami market, bagaimana cara membaca market, kapan kita harus trading, kapan kita harus tidak trading, bagaimana cara kita membaca support dan resisten, dan kapan waktu yang tepat untuk kita open posisi dan indikasinya apa saja. Nanti kita akan bahas pelan-pelan di video selanjutnya. Oke, thank you teman-teman. Video ini kayaknya sudah terlalu panjang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.